Malam turun perlahan di ujung timur Pulau Jawa. Di kejauhan, kabut mulai merayap menutupi jalan tanah menuju hutan Alas Purwo. Hutan yang katanya sudah ada sejak sebelum tanah Banyuwangi berdiri. Suara jangkrik bersahutan, dan di antara kedelapan, dua lampu motor menembus kabut tipis. Rangga dan temannya, Gilang, dua sahabat pencinta alam, sedang menuju area hutan yang konon tak boleh sembarangan dimasuki, apalagi tanpa izin. "Lang, kayaknya udah hampir sampai nih, bentar lagi. Katanya sih ada gapura tua sebelum masuk ke jalur pendakian," ujar Rangga, matanya fokus menatap jalan di depan. Gilang menelan ludah. "Gue sih masih nggak yakin kita bakal selamat kalau masuk tanpa izin. Emang lo nggak tahu ya, banyak banget cerita aneh tentang tempat ini tahu. Orang bilang Alas Purwo itu tempatnya dunia gaib atau tempat awal mula segala makhluk halus di tanah Jawa." Rangga tertawa kecil. "Ah, lo mah masih parnoan aja sih. Itu mah paling cerita-cerita rakyat doang, Lang. Udah, nggak usah mikir aneh-aneh. Lagian kita kan cuma mau explore bentar doang, buat ambil footage untuk vlog, terus balik. Nggak bakal ngapa-ngapain lagi." Namun kegirangan itu perlahan hilang ketika motor mereka berhenti di depan gerbang batu berlumut. Di atas batu terukir tulisan kuno yang nyaris tak terbaca. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang menyeruak. Gak, ini kali ya gerbangnya," bisik Gilang. Suaranya bergetar. "Oh ya, ini nih. Ayo, let's go," Rangga penuh semangat. Mereka turun dari motor menyerotkan senter ke sekeliling. Di balik gerbang, hutan tampak gelap seperti tembok raksasa yang menelan cahaya. Tak ada suara apapun selain desir angin. Namun, samar-samar, denting gamelan terdengar jauh di dalam. Gak, lo dengar suara nggak?" "Iya, Lang, kayak suara gamelan." "Tuh kan, gue bilang juga apa. Belum apa-apa kita udah disambut gamelan. Lu sih nekat," ucap Gilang melangkah mundur. "Ah, itu mungkin suara gamelan dari desa sebelah kali, Lang, yang lagi latihan," sahut Rangga santai, meski sebenarnya bulu kuduknya sedikit meremang. Namun tiba-tiba dari arah samping terdengar suara berat. "Loh, Dik, kue arep mlebu opo, Lik?" Mereka berdua menoleh bersamaan. Seorang kakek berdiri di pinggir jalan. Bajunya lusuh, sarungnya kumal, namun matanya tajam menembus kegelapan. Itulah Mbah Darmo, penjaga hutan yang jarang menampakkan diri. Rangga mencoba tersenyum sopan. "Nggih, Mbah, mau lihat-lihat aja. Kita cuma di pinggiran aja kok." Mbah Darmo menatap lama tanpa menjawab. Angin malam kembali berhembus, kali ini lebih dingin dari sebelumnya. "Tempat iki ora kanggo wong sing ora sowan," katanya pelan. Rangga mengernyit. "Maksudnya Mbah apa?" "Alas Purwo iku dudu alas sembarangan, Dek. Ono sing jogo. Yen asal mlebu tanpa izin, sing mlebu ora mesti metu maneh," ucap Mbah Darmo sebelum menyalakan obor kecil dan berjalan perlahan menjauh ke arah kabut. Rangga dan Gilang saling pandang. "Gah, kita balik aja ya. Perasaan gua gak enak nih," pinta Gilang dengan nada takut. Rangga menarik napas panjang. "Sayang banget kalau kita pulang, Gil. Kita udah jauh-jauh ke sini. Ya udah Lang, kita hanya semalam aja. Besok pagi kita balik." Kemudian mereka melangkah melewati gerbang. Kabut langsung menyelimuti tubuh, seolah hutan itu menelan mereka hidup-hidup. Suara gamelan kini terdengar makin jelas. Tapi kali ini, di sela denting itu, terdengar samar seperti suara perempuan menangis lirih. Dalam hutan, kabut makin tebal. Cahaya senter Rangga hanya menembus beberapa meter di depan. Selebihnya gelap pekat seperti tembok. Gilang menatap pepohonan yang menjulang seperti raksasa diam. Setiap batangnya dipenuhi lumut. "Santai aja ya, Lang. Kita masih di area aman kok ini.
Lihat, jalurnya masih jelas. Kayaknya dulu ini bekas jalan setapak buat warga sekitar. Rangga berusaha menenangkan Gilang yang sedari tadi terlihat ketakutan. Kemudian ia mulai merekam dengan kamera kecil di tangannya. Sesekali mengarahkan lensa ke pepohonan yang bergetar tertiup angin. Tapi setiap kali ia mengangkat kamera, ada sesuatu yang terasa aneh. Bayangan seperti sosok manusia sesekali tampak di layar. Padahal ketika dilihat langsung, tidak ada siapapun di sana. Lang, lu lihat gak tadi? Lihat apa? Kayak ada orang lewat di belakang situ tadi, ucap Rangga sambil menunjuk ke semak. Gilang langsung menyalakan senter dan menyorot arah itu. Kosong. Yang ada hanya dedaunan yang bergoyang pelan. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati akar-akar besar yang menonjol dari tanah. Udara lembab bercampur aroma tanah dan daun busuk. Suara gamelan yang tadi terdengar samar, kini perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil dengan batu-batu besar di tengahnya. Gak, lihat, tempat ini kok kayak altar ya, gumam Gilang. Rangga mengarahkan senter ke batu itu. Di batu tersebut terdapat sesaji lama, bunga melati kering, kelapa yang sudah busuk, dan dupa yang tinggal abu. Kayaknya penduduk sini masih sering melakukan ritual di hutan ini, Delang, ujar Rangga sambil jongok mendekat. Tapi begitu ia hampir menyentuh batu itu, tiba-tiba angin berhembus keras, membuat dedaunan beterbangan. Lalu terdengar suara perempuan tertawa kecil, lirih, namun jelas. Gilang spontan menatap ke segala arah. Gak, kayak ada orang ketawa, gak? Hah? Ketawa? Mana? Gak ada apa-apa dah. Ngawur loh. Rangga memutar tubuhnya, tapi senter di tangannya bergetar. Sinar itu menyorot ke sisi kanan. Dan untuk sepersekian detik, terlihat bayangan putih melintas di antara pohon. Mereka berdua terpaku. Rangga mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu kabut kali, Lang, atau refleksi cahaya. Ya, itu refleksi cahaya. Namun, detik berikutnya terdengar bunyi langkah kaki dari arah yang sama, pelan dan teratur. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Gak, kok kayak ada orang di belakang kita ya? Suara Gilang gemetar. Jangan bilang di belakang kita ada yang... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, daun-daun di depan mereka bergerak sendiri, seperti ditiup angin dari arah berlawanan. Dan muncul aroma bunga melati menyeruak, menyesakkan, menusuk hidung. Rangga spontan mundur, tapi kamera di tangannya masih menyala. Ia menatap layar dan wajahnya langsung pucat. Di layar itu, tepat di belakang Gilang, tampak sosok perempuan berbaju putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajah, berdiri diam menatap ke arah mereka. Tapi ketika Rangga menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Apaan itu tuh? Lari, Lang! Teriak Rangga. Mereka berdua berlari menembus kabut. Suara ranting patah dan desiran angin disusul gamelan yang tadi kembali terdengar, tapi kali ini tidak berirama. Nada-nadanya kacau. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti di bawah pohon besar. Gilang terengah-engah. Gak, itu apa ya barusan? Lu lihat juga kan? Rangga mengangguk pelan, wajahnya pucat. Iya, Lang, kayak perempuan pakai baju putih. Serem banget. Lalu ia melihat ke layar kamera, namun video yang tadi ia rekam tidak menampilkan apapun. Gelap. Hanya suara gamelan yang samar, dan di akhir rekaman terdengar suara perempuan berbisik pelan. Pergi sebelum semuanya terlambat. Pagi menjelang, kabut di alas Purwo mulai menipis, tapi rasa dingin di udara masih menempel di kulit mereka. Rangga dan Gilang akhirnya berhasil keluar ke jalan tanah utama setelah semalaman berlari tanpa arah. Mereka duduk di pinggir jalur
napas tersengal, pakaian mereka kotor penuh lumpur. Gila gak? Semalam itu nyata apa enggak sih? Entahlah, gue juga nggak yakin, Lang. Yang jelas, apapun yang kita lihat semalam, itu petanda. Hah? Petanda? Petanda apa, Kak? Iya, petanda. Petanda kalau hutan Alas Purwo ini ada penghuni gaibnya, Lang. Astagfirullah. Terus gimana nih? Kita pulang atau gimana nih? Coba kita cari desa yang deket sini aja, Lang. Siapa tahu ada... Ayolah, daripada di sini, nasib kita nggak jelas. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa sekitar kawasan Alas Purwo, berharap bisa bertemu warga lokal yang mungkin tahu sesuatu. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat seperti ada warung kecil dekat pintu hutan. Gak, itu kayak ada warung dekat pintu masuk. Coba kita mampir bentar. Mereka akhirnya mampir di warung kecil tersebut. Mereka bertemu seorang pria tua berjenggot putih, mengenakan ikat kepala hitam dan kain lusuh. Orang-orang di sekitar menyebutnya Mbah Wiryo. Ia penjaga pos yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. "Permisi, Pak, numpang istirahat sebentar." Rangga berusaha sopan. "Iya, Nak. Silahkan." Suara Mbah Wiryo serak dan sedikit berat. "Kalian dari mana? Kenapa pakaian kalian kotor sekali?" Mereka menceritakan semuanya, dari awal masuk sampai bertemu sosok yang semalam. Ketika mendengar nama tempat yang disebut Rangga, wajah Mbah Wiryo langsung berubah tegang. "Apa? Kalian bilang semalam kalian lewat jalur ke dalam hutan bagian selatan?" "Nggih, Mbah. Di situ kita melihat ada batu besar dan ada sesaji kering juga. Terus kami juga dengar suara gamelan." "Oh ya, Mbah, kenapa pakaian kita kotor?" "Karena kita habis lari, Mbah, gara-gara ada bayangan putih," ujar Rangga pelan. Tiba-tiba Mbah Wiryo menatap mereka tajam. "Yang kalian sudah lewati, itu namanya Watu Kencono, tempat yang tidak boleh dilalui sembarangan orang." Gilang menelan ludah. "Emang kenapa bisa nggak boleh, Mbah?" Mbah Wiryo menatap mereka lama, lalu ia mulai bercerita. "Dulu, di masa kerajaan, hutan itu bukan sekedar tempat biasa. Itu tempat para pertapa dan penjaga alam. Di situ, ada seorang wanita bernama Dewi Ayu. Ia putri bangsawan yang ditinggalkan kekasihnya di tengah hutan. Ia menjalani hidup dengan bertapa untuk menjaga alam. Dan sampai akhirnya, ia terbunuh oleh pemburu yang ingin mencuri pusaka yang ada di tempat itu." Rangga menunduk, mendengarkan serius. Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara bergetar. "Tapi, sebelum meninggal, Dewi Ayu mengutuk siapapun yang berani menginjakkan kaki di tanah keramat itu tanpa izin. Dan arwah Dewi Ayu akan selalu menjaga hutan selamanya. Ia selalu menuntut siapa saja yang tidak menghormati tempat itu. Kadang, ia menampakkan diri dalam wujud wanita berbaju putih seperti yang kalian lihat semalam, atau hanya lewat suara gamelan di malam hari, seperti yang kalian dengar." Gilang menelan ludah, pandangannya kosong. "Jadi, semalam yang kita lihat itu?" "Iya, itu dia, arwahnya Dewi Ayu," jawab Mbah Wiryo singkat. Rangga mencoba mengalihkan rasa takut dengan logika. "Tapi Mbah, menurut saya mungkin itu cuma ilusi atau pantulan cahaya." Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Aduh, nak, kalau memang itu cuma ilusi, kenapa setiap kali ada yang lewat di batu besar itu, selalu ada yang hilang atau tidak pernah balik lagi?" Ucapan itu membuat suasana mendadak sunyi. Hilang, Mbah?" tanya Gilang gemetar. "Iya, hilang. Beberapa pendaki dulu pernah tersesat di area itu. Ada yang ditemukan lemas di tengah hutan dengan mata melotot. Ada juga yang tak pernah kembali. Hilang
seperti ditelan bumi. Mbah Wiryo menatap mereka dengan tatapan tajam. Dan ada yang paling aneh. Kalian tahu apa? Rangga dan Gilang semakin serius mendengarkan. Mereka sedikit mendekat. Tiba-tiba suara Mbah Wiryo berbisik, "Kamera mereka." "Kameranya kenapa, Mbah?" tanya Rangga semakin penasaran. Semua hasil rekaman mereka menampilkan gambar yang sama. Bayangan perempuan berdiri di belakang batu sesaji. Rangga spontan membuka kameranya, memperlihatkan video yang ia rekam semalam. Ketika diputar ulang, ternyata di situ samar terlihat sesuatu di tepi layar, berbentuk putih panjang yang bergerak perlahan dari belakang pohon. Mbah Wiryo langsung menutup kamera itu. "Cukup, jangan kalian lihat terlalu lama, karena kalau kalian tatap terus, seolah-olah kalian memanggilnya kembali." Rangga menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dalam pikirannya masih tergambar jelas sosok putih itu dan bisikan pelan yang terdengar di rekaman. Setelah istirahat sebentar, mereka memutuskan untuk mencari penginapan. Tapi Gilang memutuskan untuk pulang. "Enggak, kita pulang aja yuk. Katanya kemarin lo bilang pagi-pagi kita balik." Rangga menolaknya. "Ya udah, kalau lo mau pulang, pulang aja, Lang. Gue masih penasaran sama yang kita lihat semalam. Bener apa enggak itu? Dan gue pengen membuktikan bahwa yang kita lihat semalam itu cuma mitos." "Astagfirullah, gak. Gila lu ya. Udah jelas malam itu kita lihat berdua. Masih aja lu gak percaya. Udahlah, gue gak tahan ngikutin pikiran lo yang gila itu. Gue mau balik aja. Hati-hati lo di sini." Gilang memilih untuk pulang. Ia memilih tidak ikut menanggung kegilaan ini. Dan Rangga, ia tidak bisa berhenti memikirkan bayangan putih dalam rekamannya. Sepanjang perjalanan, Rangga terus merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesekali ia menoleh ke belakang. Jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dan udara di sekitar terasa berat, seperti ada tatapan dari balik pepohonan. Sampai di penginapan, Rangga menonton ulang video itu di laptop. Tiba-tiba, layar mendadak bergetar. Suara gamelan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, seolah dimainkan tepat di belakangnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan putih di refleksi layar kaca jendela tampak bergerak mendekat perlahan. Dan saat layar video membeku, suara perempuan itu terdengar sangat jelas. "Rangga." Tiba-tiba malam itu hujan turun, membasahi atap penginapan yang berada di tepi hutan. Rangga duduk di dekat jendela, menatap gelap pekat di luar. Kopi di tangannya sudah dingin, tapi pikirannya masih berputar pada kata-kata Mbah Wiryo. "Kalau kau tatap terus, seolah kau memanggilnya kembali." Namun entah kenapa, justru kalimat itu membuat rasa penasarannya semakin membara. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang memanggil untuk balik ke hutan itu lagi. "Kalau aku bisa buktikan bahwa semua ini cuma ilusi, gue yakin itu semua hanya karangan cerita rakyat doang yang sengaja menakut-nakutin." Gumamnya menyalakan senter dan memeriksa baterai di kamera. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Rangga memutuskan ke hutan itu lagi. Ia berjalan sendirian menuju jalur masuk Alas Purwo. Langit malam itu gelap tanpa bulan, hanya cahaya petir sesekali menyambar di kejauhan. Begitu masuk ke gerbang hutan, udara langsung berubah, hening. Bahkan serangga pun tak bersuara. Rangga menyalakan senter yang ada di kepala dan langkahnya pelan menapaki tanah lembab yang dipenuhi akar besar. Ini cuma hutan biasa kok, nggak ada yang perlu ditakuti. Bisiknya mencoba meyakinkan diri. Tapi detak jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Saat ia melangkah lebih jauh, samar-samar terdengar suara gamelan itu lagi. Pelan,
seperti datang dari dalam tanah. Tangannya bergetar memegang kamera, tapi ia terus berjalan. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat suara itu. Kini terdengar jelas, irama lembut namun menyeramkan, diiringi desir angin dan bau bunga melati yang sangat menusuk hidung. Lalu, di antara pepohonan besar, ia melihat cahaya redup seperti pelita kecil. Rangga melangkah mendekat. Di tengah lapangan kecil itu berdiri batu besar berlumut, Watu Kencono, yang diceritakan Mbah Wiryo. Di depannya ada sesaji baru, bunga 7 rupa, dupa masih menyala, dan selembar kain putih yang basah oleh hujan. Padahal, menurut Mbah Wiryo, tidak ada siapapun yang berani datang malam-malam begini. Ia menunduk, menyalakan kamera. Lensa fokus pada batu, lalu beralih ke kain putih di tanah. Saat layar kamera mulai merekam, bayangan putih perlahan menegakkan tubuh dari balik batu. Rambut panjang menutupi wajah, basah meneteskan air. Gaunnya lusuh, tapi di bawah cahaya senter, tampak seperti berpendar samar. Rangga membeku. Kakinya terasa menancap ke tanah. Dari kejauhan, terdengar suara lembut. Lirih, hampir seperti nyanyian. Rangga? Suaranya sama seperti di rekaman semalam. Siapa kamu? Pertanyaan itu keluar pelan, hampir tak terdengar karena suara detak jantungnya yang semakin keras. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, atau lebih tepatnya menunduk. Lalu perlahan kepalanya terangkat, memperlihatkan wajahnya, pucat penuh luka, dan di matanya seolah ada bara merah kecil yang menyala. Aku penjaga tempat ini. Dari belakang terdengar gemerincing logam seperti rantai. Angin berputar, meniup daun dan debu. Kamera Rangga bergetar dan tiba-tiba mati. Semua lampu padam. Gelap total. Lalu, suara langkah berat mendekat. Seret, seret, seret. Rangga mundur perlahan, namun langkahnya terhenti saat merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. Ia menoleh kepat, tapi tidak ada siapapun. Hening. Tiba-tiba, di sisi lain, tepat di depan matanya, sosok itu sudah berdiri lebih dekat. Rangga menjerit, tapi suaranya tertelan angin. Seluruh tubuhnya gemetar, lalu terjatuh ke tanah. Di antara kabut tipis, ia sempat melihat kilatan cahaya petir menerangi wajah perempuan itu tersenyum aneh sebelum menghilang dalam kabut. Pagi harinya, warga desa pemilik penginapan geger akan hilangnya Rangga. Setelah dicari sampai ke hutan Alas Purwo, salah satu warga menemukan kamera Rangga di dekat batu Watu Kencono. Setelah dibuka, semua file di dalamnya rusak, kecuali hanya satu video yang berdurasi 17 detik. Video itu menampilkan wajah Rangga yang ketakutan. Ia menatap ke layar, lalu terdengar suara lirih perempuan berbisik. Rangga, milikku, dan dia sudah jadi bagian hutan ini. Di dalam hutan yang paling dalam, kabut masih menggantung di antara pepohonan Alas Purwo. Sunyi. Hanya suara burung-burung kecil yang sesekali terdengar dari kejauhan. Ternyata Rangga masih hidup. Selama ini Rangga tersesat. Ia berjalan dengan langkah gontai, matanya sayu, tubuhnya lemah. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah terjebak di hutan itu.
Siang dan malam sudah terasa sama, selalu gelap, selalu dingin. Kenapa gue nggak bisa menemukan jalan ke desa? Gumamnya pelan, suaranya serak. Ia menatap sekeliling. Semua jalur yang ia lalui selalu berakhir di tempat yang sama, di dekat pohon besar yang tumbang dengan bekas bakaran dupa di tanahnya. Di sana juga ia sering mencium bau bunga melati yang menusuk hidung, seperti aroma yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Rangga mencoba menenangkan diri. Ia duduk, membuka tasnya yang sudah sobek dan meneguk sisa air minum. Tapi air itu terasa asin. Ia memuntahkannya dengan panik. Saat menunduk, ia melihat sesuatu di tanah. Secarik kain putih kecil yang menempel di akar pohon. Ia menariknya perlahan. Kain itu basah dan di kain itu terdapat tetesan darah segar. Dan tiba-tiba dari kejauhan suara gamelan terdengar lagi. Pelan, lembut, tapi menembus jantung. Suara itu membuat bulu kuduk Rangga meremang. Ia menoleh ke segala arah, tapi yang terlihat hanyalah kabut pekat. Lalu terdengar suara wanita memanggilnya. Rangga. Suara itu lirih, seperti dari balik tanah. Rangga mundur beberapa langkah. Siapa kamu?" teriaknya dengan suara gemetar. Namun tanah di bawah kakinya mulai retak, pelan-pelan seperti ada sesuatu yang menggali dari bawah. Dari celah tanah itu muncul tangan pucat dengan kuku panjang dan kotor yang mencoba meraih pergelangan kakinya. Rangga menjerit dan berlari, tapi di setiap langkahnya ia mendengar suara langkah lain yang ikut berlari, semakin dekat, semakin berat. Ia terus berlari tanpa memikirkan ia harus kemana. Sampai tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pendopo tua yang setengah runtuh. Rangga menatapnya dengan napas tersengal. Ini sepertinya bukan tempat yang sama kayak tadi. Gue baru lihat kali ini. Harusnya gue udah gak tersesat. Tanpa berpikir lagi, ia melangkah masuk. Di dalam pendopo terdapat seperangkat gamelan tua berdebu. Tapi tanpa sentuhan, tiba-tiba alat-alat itu mulai berbunyi sendiri. Nada-nadanya mengiringi tarian sama dari sosok wanita berbusana putih. Wajahnya buram tertutup rambut. Gerakannya lambat namun anggun. Seperti tari klasik Jawa yang menenangkan, namun menakutkan. Pergi dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Suara wanita itu bergema dari segala arah. Hutan alas Purwo bukan tempat untuk manusia yang sombong. Rangga membeku. Ia tidak bisa bergerak. Aku minta maaf. Aku tidak tahu, katanya dengan suara parau. Sosok itu berhenti menari, lalu menatapnya. Rambutnya terurai, memperlihatkan wajah yang separuh membusuk, separuh cantik. Ia menatap Rangga dengan mata kosong. Dulu aku juga seperti kamu. Selalu ingin tahu yang seharusnya tidak kamu tahu. Ingin menantang yang seharusnya tidak kamu tantang. Kini aku terperangkap dalam rasa penasaran itu. Dan aku jadi penjaga hutan ini. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun berterbangan. Tubuh Rangga terdorong mundur hingga terjatuh. Pingsan. Saat ia membuka mata, semuanya berubah. Pendopo menghilang, gamelan lenyap, dan ia kini berada di tepi jalan aspal di luar hutan. Di atas langit terlihat cerah. Suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Ia terengah-engah, menatap sekeliling dengan bingung. Di tangannya masih tergenggam kain putih berlumur tanah dan darah kering. Dan beberapa warga lokal menghampiri, termasuk seorang pria tua berjubah hitam. "Kamu dari mana, Nak?" tanya pria tua itu panik. Rangga hanya bisa menggeleng, tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu, Mbah."
Pria tua itu terdiam. "Kamu beruntung, Nak, masih bisa keluar," katanya pelan. Rangga menatap lagi ke arah hutan. Dari sela pepohonan, samar-samar terlihat sosok wanita putih berdiri di antara kabut. Ia menatapnya sebentar, lalu lenyap bersama hembusan angin. Rangga memejamkan mata. Dalam hati ia bersyukur karena ia tak terjerat terlalu jauh. Ia pun pulang dengan langkah lemas dan dibantu oleh warga lokal. Malam berikutnya, Rangga terbangun dari tidurnya di penginapan. Ia belum pulang ke rumahnya. Ia menunggu keadaannya benar-benar pulih dan berstamina. Saat Rangga hendak ambil air minum di dapur, samar-samar ia mendengar suara gamelan dari luar jendela. Kok kayak gak asing ini suara? Dari mana ya? Saat menatap keluar, tidak ada siapa-siapa, dan suara itu lenyap. Tapi ketika ia berbalik hendak ke kamarnya lagi, di pantulan cermin bayangan wanita putih itu berdiri tepat di belakangnya.